Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nike Widyakusumastuti, SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, dan teman-teman semua. Pada kesempatan siang hari ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul materi yaitu kesantunan berbahasa. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Tria Yulianti dengan NIM 260142110. Yang kedua ada Laila Tunaimah dengan NIM 26014211034. Yang ketiga ada Wiwit Widianti dengan NIM 26014211073. Yang keempat ada Tiara Priyanidya Yuniar dengan NIM 3101421019. Yang kelima ada Ines Kaliana Azmi dengan NIM 3101421020. Yang keenam ada Rizka Amalia dengan NIM 3101421038. Yang terakhir ada Ibnu Latif Pradana dengan NIM 3101421067. Untuk pembacaan materi yang pertama akan dilakukan oleh teman saya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian kesantunan berbahasa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari kesantunan itu sendiri. Kesantunan atau sering disebut juga dengan kesopan santunan merupakan tata cara, adat atau kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang telah disepakati oleh masyarakat itu sendiri selaku pelaku sosial. Terdapat pula pengertian kesantunan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lakoff. Lakoff mendefinisikan kesantunan sebagai suatu sistem relasi interpersonal yang dirancang untuk memfasilitasi interaksi dengan cara meminimalkan potensi konflik yang secara alami terdapat dalam interaksi antar individu. Yang kedua, menurut French. French menjelaskan bahwa kesantunan pada abad ke-19 tidak hanya diartikan sebagai cara-cara berperilaku santun, tetapi juga berkaitan dengan terbentuknya peradaban sebagai keterkaitan antar seperangkat nilai yang dimaknai secara kolektif sebagai masyarakat dan budaya Eropa modern yang ideal. Pandangan French tersebut menunjukkan bahwa kesantunan tidak hanya berkaitan dengan aspek personal, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang disepakati oleh suatu masyarakat, sehingga terbentuk suatu masyarakat yang beradab. Yang ketiga, menurut Ellen. Ellen menjelaskan bahwa kesantunan dapat diartikan sebagai istilah umum dan sebuah konsep ilmiah. Sebagai istilah umum, kesantunan dapat dijelaskan sebagai kualitas bersikap santun yang mengacu pada menunjukkan karakter atau pertimbangan yang baik bagi orang lain. Sebagai konsep ilmiah, kesantunan merupakan salah satu cabang pragmatik kontemporer yang lebih populer dan merupakan piranti yang digunakan budaya. Selanjutnya yaitu pengertian kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah perilaku yang tercermin dalam tata cara berkomunikasi seseorang melalui tanda verbal atau tata cara berbahasa. Ketika berkomunikasi, seseorang harus tunduk pada norma-norma budaya yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi seseorang dalam berkomunikasi tidak hanya sekedar menyampaikan ide yang seseorang itu pikirkan, namun harus memperhatikan tata cara berbahasa yang sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat tempat hidup tersebut. Apabila tata cara berbahasa seseorang tidak sesuai dengan norma-norma budaya, maka ia akan mendapatkan nilai negatif. Misalnya dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tidak beradat, bahkan tidak berbudaya. Kesantunan berbahasa ini juga dijadikan sebagai bentuk upaya untuk menjaga dan mempertahankan rasa hormat antar manusia atau masyarakat. Selanjutnya yaitu prinsip kesantunan berbahasa. Prinsip kesantunan adalah prinsip yang berkenaan dengan aturan tentang hal-hal yang bersifat sosial, estetis, dan moral di dalam bertindak tutur. Terdapat prinsip-prinsip kesantunan menurut para ahli, yaitu menurut Lakoff dan menurut Lech. Yang pertama yaitu menurut Lakoff. Prinsip kesantunan menurut Lakoff berisi 3 kaidah yang harus ditaati agar tuturan itu santun. Ketiga kaidah itu adalah formalitas.
Kaidah formalitas memiliki arti bahwa suatu tuturan tidak boleh memaksa dan menunjukkan keangkuhan. Yang kedua yaitu kaidah ketidaktegasan. Kaidah ini berisi saran bahwa penutur hendaknya bertutur sedemikian rupa sehingga mitra tuturnya dapat menentukan pilihan. Yang ketiga, kaidah persamaan atau kesekawanan. Kaidah ketidaktegasan berarti penutur hendaknya bertindak seolah-olah mitra tuturnya itu sama atau dengan kata lain, buatlah mitra tutur merasa senang. Yang kedua, menurut Leach merumuskan prinsip kesantunannya menjadi 6 maksim. Yang pertama yaitu maksim kearifan. Maksim kearifan menggariskan bahwa setiap peserta pertuturan harus meminimalkan kerugian orang lain atau memaksimalkan keuntungan orang lain. Yang kedua, maksim kedermawanan. Maksim ini menghendaki setiap peserta bertuturan untuk memaksimalkan kerugian bagi diri sendiri dan meminimalkan keuntungan diri sendiri. Yang ketiga yaitu maksim pujian. Maksim ini menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan pujian kepada orang lain dan meminimalkan kecaman atau celaan kepada orang lain. Yang keempat yaitu maksim kerendahan hati. Maksim ini menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan kecaman atau celaan pada diri sendiri dan meminimalkan pujian pada diri sendiri. Yang kelima yaitu maksim kecocokan. Maksim ini menghendaki agar setiap penutur dan lawan tutur memaksimalkan persetujuan di antara mereka dan meminimalkan ketidaksetujuan di antara mereka. Yang keenam yaitu maksim kesimpatian. Maksim ini mengharuskan semua peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa simpati dan meminimalkan rasa antipati kepada lawan tuturnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan materi berikutnya oleh teman saya. Terima kasih. Baik, tujuan kesantunan bahasa, yaitu tujuan utama kesantunan bahasa adalah untuk memperlancar komunikasi, untuk belajar bagaimana berperilaku santun dan mendekatkan jarak sosial antara para penuturnya. Kesantunan sendiri merupakan kehalusan, baik budi bahasa, tingkah laku, seseorang. Kesantunan juga dapat diartikan sebagai cara berbahasa dengan tujuan untuk mendekatkan jarak sosial antara para penutur dengan tujuan mendekatkan jarak sosial antara para penuturnya. Konsep kesantunan berkaitan dengan dua hal, yaitu pada bahasa dan perilaku seseorang. Yang tadi dulu, Mas. Tujuan utama kesantunan berbahasa adalah untuk memperlancar komunikasi. Apabila dalam berkomunikasi, khususnya dalam percakapan, tujuan penutur hanya untuk menyampaikan informasi, tentulah akan digunakan bentuk-bentuk tuturan yang langsung dan tidak samar-samar, sehingga mencegah terjadinya konflik atau perselisihan dan agar tercipta hubungan yang harmonis. Lanjut. Adapun ciri kesantunan bahasa yang baik. Kesantunan bahasa dilihat pada jenis kalimat dan strukturnya. Jenis kalimat, kalimat berita, dan kalimat tanya dipandang lebih santun daripada kalimat perintah, sehingga tidak melukai perasaan orang lain. Yang kedua, kosakata yang dipilih tidak menimbulkan konotasi negatif. Yang ketiga, tidak menggunakan ungkapan kasar, jorok, dan tabu di masyarakat, sehingga komunikasi dapat diterima dengan baik dan harmonis oleh masyarakat. Dalam berbahasa, seharusnya tidak melukai perasaan orang lain dan menjadikan kesantunan berbahasa terlihat sangat harmonis. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya untuk faktor penentu bentuk kesantunan berbahasa. Yang pertama ada faktor kebahasaan, dibagi menjadi dua, ada verbal dan non-verbal. Yang kedua ada faktor non-kebahasaan. Untuk faktor kebahasaan sendiri,
Itu pertama ada penggunaan bahasa tidak langsung. Dari penggunaan bahasa tidak langsung ini biasanya terasa lebih santun jika dibandingkan dengan tuturan yang diungkapkan secara langsung. Tuturan tidak langsung merupakan tuturan yang disampaikan penutur kepada lawan tuturnya ataupun lawan bicaranya tentang suatu hal secara tidak langsung. Semakin tidak tembus pandang maksud dari sebuah pembicaraan, akan semakin tidak langsunglah maksud dari tuturan tersebut. Hal ini dimaksudkan bahwa tuturan hanya dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca yang sudah cukup terlatih dalam memahami kalimat-kalimat yang bermakna lugas, sehingga tuturan tidak langsung dirasa lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang tidak langsung. Yang kedua ada pemakaian bahasa kias. Dari pemakaian bahasa kias ini dirasa lebih santun dibandingkan dengan pemakaian bahasa dengan kata-kata lugas. Pemakaian kata-kata kias adalah bagian penting dari kegiatan berbahasa. Kata kias sendiri adalah bahasa yang tersusun dan arti katanya sengaja disimpangkan dari susunan dari arti semula. Bahasa Indonesia memiliki banyak makna kiasan untuk kata-katanya sendiri. Kalau pemakaian bahasa Indonesia paham betul dengan kata kias, tentu bahasa akan dapat dipergunakan dengan penuh kesantunan. Dengan begitu peristiwa bahasa yang tidak menyenangkan seperti kata-kata yang tidak sopan, berbahasa dengan semaunya, dan berbahasa tidak sopan akan cenderung rendah dalam tingkat kesopanannya. Yang ketiga ada pemakaian ungkapan gaya bahasa penghalus, yaitu ungkapan memakai gaya bahasa penghalus terasa lebih santun dibandingkan dengan ungkapan biasa. Pemakaian gaya bahasa menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan pemakaian bahasa menjadi santun. Gaya bahasa adalah optimalisasi pemakaian bahasa dengan cara-cara tertentu untuk mengefektifkan komunikasi. Yang keempat, ada pemakaian tuturan yang berbeda. Dari penyampaian tuturan dengan kata yang berbeda, yang dimaksudkan biasanya tuturan lebih santun. Pemakaian tuturan yang dikatakan berbeda menjadi salah satu faktor penyebab pemakaian bahasa secara santun. Hal ini dikarenakan tuturan tidak langsung mengacu terhadap sesuatu yang hendak disampaikan, sehingga terasa lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang langsung mengacu terhadap sesuatu yang dimaksudkan. Yang kelima ada pemakaian tuturan implisit, yaitu tuturan yang dikatakan secara implisit biasanya lebih santun dibandingkan dengan tuturan yang dikatakan secara eksplisit. Tuturan secara implisit ini merupakan bentuk dari pemakaian bahasa yang santun. Tuturan implisit adalah tuturan yang tidak dinyatakan secara jelas atau terang-terangan, yang menjadikan maksud tuturan tersebut menjadi tersirat. Untuk selanjutnya yaitu ada verbal dan non-verbal. Dari verbal sendiri itu ada pertama ada intonasi, yang kedua ada nada bicara, yang ketiga ada pilihan kata, yang keempat ada struktur kalimat. Untuk non-verbal sendiri, yang pertama ada gerak-gerik tubuh, anggota tubuh, yang kedua ada pandangan mata, yang ketiga gelengan kepala, yang keempat ada acungan tangan, yang kelima kepalan tangan, keenam tangan memegang pinggang. Selanjutnya ada faktor non-kebahasaan. Dari faktor non-kebahasaan ini ada 5, itu pertama ada topik pembicaraan. Dari topik pembicaraan sering mendorong seseorang untuk berbahasa secara santun ataupun tidak santun. Topik pembicaraan yang dapat mengancam posisi penutur, mereka dapat memunculkan tuturan yang tidak santun. Hal ini bersifat kodrat karena setiap orang ingin agar martabat dan harga dirinya tidak dilanggar oleh orang lain. Bahkan penutur yang salah sekalipun jika merasa dipermalukan di hadapan orang lain, pasti dia akan membela diri dengan risiko mengucapkan tuturan yang tidak santun. Yang kedua ada konteks situasi komunikasi. Dari konteks situasi komunikasi ini,
dimaksudkan untuk segala keadaan yang melingkupi terjadinya komunikasi. Hal ini dapat berhubungan dengan tempat, waktu, kondisi psikologis penutur ataupun pembicara, respon dari lingkungan terhadap pembicaraan ataupun tuturan, dan sebagainya. Yang ketiga ada pranata sosial budaya masyarakat. Seperti yang kita tahu, pranata sosial budaya masyarakat itu merupakan kumpulan nilai dan norma yang mengatur kehidupan manusia. Kehidupan yang di dalamnya terdapat nilai, norma, dan perasaan juga merupakan pola bagi tindakan dan tingkah laku manusia yang diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan sosialnya. Sehingga norma yang ada sangat mempengaruhi kesantunan dalam berbahasa. Yang keempat ada pranata adat. Dari pranata adat ini, hal yang tidak asing lagi bagi kita terkait pranata adat, yaitu tingkatan pengetahuan mengenai kebenarannya, serta diawasi oleh pemimpin dalam membuat aturan, pelaksanaan dan penerapan sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan telah disepakati bersama dalam kelompok masyarakat tertentu, sehingga memiliki pengaruh juga dalam kesantunan berbahasa. Yang kelima ada sikap penutur atau dalam berbahasa. Sikap dari orang yang berbicara ataupun dalam berbahasa dalam penggunaan bahasanya juga sangat berpengaruh bagi kesopanan dalam berbahasa. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan ketidaksantunan dalam berbahasa. Yang pertama, waktu. Waktu sendiri mempengaruhi dalam kesantunan dalam berbahasa, dikarenakan apabila adanya perbedaan waktu yang terjadi juga akan mempengaruhi dalam kita bersikap sopan dalam berbahasa. Seperti halnya waktu adanya perbedaan saat waktu masih dalam kerja dengan sekarang. Dahulu berbicara dengan santun, sopan kepada sesama, karena memiliki tata krama yang tinggi. Yang kedua ada tempat. Tempat memiliki pengaruh yang besar terhadap terjadinya ketidaksopanan dalam berbahasa. Dikarenakan apabila kita berubah ataupun berpindah dari satu tempat ke tempat lain, pasti tingkat kesopanan dalam kita berbahasa juga akan berubah. Seperti halnya berbeda tempat pun mempengaruhi perbedaan cara kita berbicara. Jika di kantor berbeda dengan orang yang berbicara di lingkungan pasar. Yang ketiga, usia. Usia juga memiliki pengaruh yang besar pula terhadap terjadinya ketidaksopanan dalam berbahasa, dikarenakan dalam kita berbicara dengan orang yang lebih tua pasti berbeda cara berbicaranya. Hal itu terbalik dengan sopan santun yang kita bicarakan dengan orang yang usianya sama dengan kita, pasti menggunakan bahasa yang cenderung tidak sopan. Yang keempat, kedudukan. Kedudukan juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penurunan kesopanan dalam berbahasa. Dikarenakan orang yang cenderung kurang memperhatikan bahasa yang digunakan apabila dia memiliki kedudukan atau kuasa yang tinggi bila berbicara dengan bawahannya, cenderung menggunakan bahasa yang tidak sopan. Berbeda dengan orang yang berbicara dengan atasan mereka, pasti berbicara dengan sopan supaya mendapatkan kenaikan tingkat. Yang kelima ada lingkungan. Lingkungan memiliki dampak paling besar terhadap terjadinya ketidaksopanan dalam berbahasa, dalam berbicara. Dikarenakan di dalam lingkungan itu terdapat berbagai macam kepribadian orang, sehingga apabila lingkungan yang kita tinggali itu berisikan orang-orang yang memiliki kesopanan dalam berbahasa yang tinggi, maka kita akan ikut juga dalam berbicara juga akan sopan. Berbeda dengan apabila lingkungan yang kita tinggali itu lingkungan yang memiliki tingkat kesopanan yang rendah, pasti kita akan terbawa juga. Yang keenam ada keluarga. Keluarga juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya ketidaksopanan dalam berbahasa. Dikarenakan pendidikan pertama itu berasal dari keluarga, khususnya orang tua, sehingga apabila dari keluarga tidak mengajarkan kesopanan dalam berbahasa, maka akan terjadi ketidaksopanan dalam berbahasa yang dilakukan oleh anaknya, serta dipengaruhi juga oleh ketidaktegasan orang tua
dalam mendidik anak khususnya dalam berbahasa yang lebih santun. Yang terakhir atau ketujuh ada pergaulan. Pergaulan sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku tidak sopan dalam berbahasa seseorang. Dikarenakan pergaulan juga sangat mencerminkan orang dalam bertutur kata dan sopan dalam berbahasa dan berbicara. Contohnya, apabila kita bergaul dengan anak-anak yang rajin, baik, patuh, dan apabila berbicara dengan orang tua itu dengan menggunakan bahasa yang sopan, pasti kita juga akan mengikutinya. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Konteks situasi tutur. Pragmatik adalah studi bahasa yang mendasarkan analisisnya pada konteks. Konteks yang dimaksud adalah segala latar belakang pengetahuan yang dimiliki bersama oleh penutur dan mitra tutur, serta yang menyertai dan mewadahi sebuah pertuturan. Dengan mendasarkan pada gagasan Leach, hal tersebut dapat disebut konteks situasi tutur atau speech situational context. Konteks situasi tutur menurut Leach mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama, penutur dan lawan tutur. Penutur dilambangkan dengan S atau speaker yang berarti pembicara atau penutur. Dan lawan tutur dilambangkan dengan H atau hearer yang dapat diartikan pendengar atau mitra tutur. Yang kedua, konteks tuturan. Konteks dapat mencakup aspek-aspek tuturan yang relevan baik secara fisik maupun non-fisik. Konteks dapat pula diartikan sebagai semua latar belakang pengetahuan yang diasumsikan sama-sama dimiliki penutur dan mitra tutur, serta yang mendukung interpretasi mitra tutur atas apa yang dimaksudkan penutur itu di dalam proses bertutur. Yang ketiga, tujuan tuturan. Tujuan tutur berkaitan erat dengan bentuk tuturan seseorang. Dikatakan demikian karena pada dasarnya tuturan itu terwujud karena dilatar belakangi oleh maksud dan tujuan tutur yang jelas dan sifatnya yang tertentu. Secara pragmatik, satu bentuk tutur dapat memiliki maksud dan tujuan yang bermacam-macam. Demikian juga sebaliknya, satu maksud atau tujuan tutur dapat diwujudkan dengan bentuk tuturan yang berbeda-beda. Disinilah dapat dilihat perbedaan dasar antara pragmatik yang berorientasi fungsional dan tata bahasa yang berorientasi formal atau struktural. Yang keempat, tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas. Tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas merupakan bidang yang ditangani pragmatik. Pragmatik mempelajari tindak verbal yang terdapat dalam situasi tutur tertentu. Dapat dikatakan bahwa yang dibicarakan dalam pragmatik itu bersifat konkret karena jelas keberadaan siapa peserta tuturnya, di mana tempat tuturnya, kapan waktu tuturnya, dan seperti apa konteks situasi tuturnya secara keseluruhan. Yang kelima, tuturan sebagai produk tindak verbal. Tuturan dapat dipandang sebagai sebuah produk tindak verbal karena pada dasarnya tuturan yang ada di dalam sebuah pertuturan itu adalah hasil tindak verbal pada peserta tutur dengan segala pertimbangan konteks yang melingkupi dan mewadahinya. Kemudian, tindak tutur sebagai media ekspresi kesantunan berbahasa. Pindah slide. Tindak tutur merupakan proses atau kegiatan berkomunikasi yang melibatkan kemampuan berbahasa penutur. Aktivitas bertutur atau berujar merupakan sebuah tindakan. Dengan demikian, semua kegiatan bertutur merupakan tindak tutur. Dalam pandangan ini, tindak tutur dapat diartikan sebagai unsur terkecil dalam aktivitas bertutur yang mempunyai fungsi tertentu. Tindak tutur berbeda dengan kalimat. Perbedaan ini dapat dilihat dari bentuk tindak tutur yang memiliki keragaman dan hanya dapat dikenali melalui konteks yang melingkupinya. Secara formal, sebuah tuturan dapat diidentifikasi berdasarkan konteks linguistik dan non-linguistik. Dari segi linguistik, sebuah tuturan dapat berisi serangkaian kalimat dan dapat pula berisi kata yang memiliki konteks non-linguistik,
seperti situasi, partisipan, waktu, tempat, tujuan, dan sebagainya. Dengan demikian, sebuah kata dapat dipandang sebagai tuturan asalkan memiliki konteks yang melingkupinya. Tindak tutur dalam situasi tuturan secara keseluruhan merupakan fenomena aktual yang kita lakukan sehari-hari. Bahasa yang kita gunakan baru bermakna jika diwujudkan dalam tuturan. Bahasa tersebut digunakan dengan melibatkan penutur dalam situasi sehingga memungkinkan tuturan tersebut bermakna bagi penutur tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa bahasa sebagai sarana sosial berfungsi melayani kebutuhan penuturnya untuk mencapai tujuan-tujuan komunikasi. Tujuan-tujuan komunikasi tersebut menunjukkan bahwa bahasa itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan bersifat sosial. Kebutuhan sosial tersebut merupakan makna yang mendasari tindak tutur itu. Kemudian Shirley menyatakan bahwa dalam praktik penggunaan bahasa terdapat 3 macam tindak tutur. 3 macam tindak tutur itu berturut-turut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tindak lokusioner. Tindak lokusioner adalah tindak bertutur dengan kata, frasa, kalimat yang sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat tersebut. Tindak tutur ini dapat disebut the act of saying something. Dalam tindak lokusioner, tidak dipermasalahkan maksud dan fungsi tuturan yang disampaikan oleh si penutur. Jadi, tuturan tanganku gatal misalnya, semata-mata hanya dimaksudkan untuk memberitahu si mitra tutur bahwa pada saat tuturan itu dimunculkan, tangan si penutur sedang dalam keadaan gatal. Yang kedua, tindak ilokusioner. Tindak ilokusioner adalah tindak melakukan sesuatu dengan maksud dan fungsi tertentu pula. Tindak tutur ini dapat dikatakan sebagai the act of doing something. Tuturan tanganku gatal yang diucapkan penutur bukan semata-mata dimaksudkan untuk memberitahu si mitra tutur bahwa pada saat dituturkannya tuturan itu, rasa gatal sedang bersarang pada tangan penutur. Namun lebih dari itu, bahwa penutur menginginkan mitra tutur melakukan tindakan tertentu berkaitan dengan rasa sakit gatal pada tangannya itu. Kemudian yang ketiga, tindak perlokusioner. Tindak perlokusioner adalah tindak menumbuhkan pengaruh atau efek kepada mitra tutur. Tindak tutur ini dapat disebut dengan the act of affecting someone. Tuturan tanganku gatal misalnya dapat digunakan untuk menumbuhkan pengaruh rasa takut kepada mitra tutur. Rasa takut itu muncul karena yang menuturkan tuturan itu berprofesi sebagai seorang tukang pukul yang kesehariannya sangat erat dengan kegiatan memukul dan melukai orang lain. Selanjutnya ada 5 macam bentuk tuturan yang menunjukkan fungsi itu dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, asertif. Sudah pindah slide? Pindah lagi. Yang pertama, asertif, yakni bentuk tutur yang mengikat penutur pada kebenaran profesi yang diungkapkan, misalnya menyatakan, menyarankan, membual, menyuruh, dan mengklaim. Yang kedua, direktif, yakni bentuk tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk membuat pengaruh agar mitra tutur melakukan tindakan, misalnya memesan, pemerintah, memohon, menasihati, dan rekomendasi. Yang ketiga, ekspresif, adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan. Misalnya berterima kasih, memberi selamat, meminta maaf, menyalahkan, memuji, dan berbelasungkawa. Pindah slide. Yang keempat, ekspresif adalah bentuk tuturan yang berfungsi untuk menyatakan atau menunjukkan sikap psikologis penutur terhadap suatu keadaan. Misalnya berterima kasih, memberi selamat, meminta maaf, menyalahkan, memuji, dan berbelasungkawa. Yang kelima, deklarasi, yakni bentuk tutur yang menghubungkan isi tuturan dengan kenyataannya.
Misalnya berpasrah, memecat, membaptis, memberi nama, mengangkat, mengecilkan, dan menghukum. Pindah slide. Contoh, satu hal mendasar dari penggolongan tindak tutur ke dalam bentuk-bentuk tuturan menurut tokoh. Satu maksud atau fungsi bahasa dapat dinyatakan dengan bentuk tuturan yang bermacam-macam. Misalnya di sini, menyuruh atau commanding dapat dinyatakan dengan berbagai macam cara, seperti yang pertama, dengan kalimat imperatif, tutup jendela itu. Yang kedua, dengan kalimat performatif eksplisit, saya minta saudara menutup jendela itu. Yang ketiga, dengan kalimat performatif berpagar, sebenarnya saya mau minta saudara menutup jendela itu. Yang keempat, dengan pernyataan keharusan, saudara harus menutup jendela itu. Selanjutnya, yang kelima, dengan pernyataan keinginan, saya ingin jendela itu ditutup. Yang keenam, dengan rumusan saran, bagaimana kalau jendela itu ditutup. 7, dengan persiapan pertanyaan, saudara dapat menutup jendela itu. 8, dengan isyarat yang kuat, dengan jendela seperti itu, saya kedinginan. Dan yang ke-9, dengan isyarat halus, saya kedinginan. Baik, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Selanjutnya, hubungan kesantunan dan budaya. Kesantunan dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lum Kulka DKK 1989, Kuntarto 1999, tentang perbedaan aspek-aspek realisasi pertuturan dalam bahasa Spanyol, Argentina, bahasa Jerman, dan bahasa Yunani dalam merealisasikan tidak tutur permohonan atau request ungkapan secara can atau cold readiness. Penutur bahasa Spanyol di Argentina lebih sering menggunakan ungkapan setara bahasa Inggris di Australia, yang diikuti oleh penutur bahasa Jerman, penutur bahasa Prancis di Kanada, penutur bahasa Yahudi, dan penutur bahasa Spanyol di Argentina. Selanjutnya, kajian tentang tuturan menolak rejection masih sedikit sekali dilakukan baik dari sudut pandang sosiolinguistik. Berikut ini sampaikan beberapa penelitian yang telah di 1992 meneliti perbedaan cara menolak orang Jawa dan luar Jawa. Karto Miharjo menyatakan bahwa orang Jawa jarang menolak dengan tuturan langsung. Sebaliknya, orang luar Jawa cenderung menggunakan tuturan langsung ketika menolak. Perbedaan cara tersebut dilandasi oleh sejumlah alasan, antara lain indikator pemahaman penutur terhadap knowledge of the word dan knowledge of the culture. Kemudian yang kedua ada Bib dan Takashi dalam Kuntarto 1999, orang Jepang yang sedang belajar bahasa Inggris. Nah, banyak orang memiliki ciri khas, misalnya sering mengucapkan bicara lugas dan tidak pernah mau mengkritik orang lain, lebih baik menghindarkan diri dari pertentangan dan tidak mau mengatakan sesuatu yang mereka tidak akan mau mendengarnya. Studi lain dilakukan oleh 90. Studi hampir mirip dengan penelitian Bib dan Takashi di atas, mengungkapkan bahwa orang Jepang tidak seperti orang Amerika yang orang Jepang seringkali tidak menggunakan ungkapan maaf atau penyesalan, misalnya ketika mereka menolak sebuah undangan dari seseorang. Selain itu,
Mereka membuat penolakan orang Jepang memperhatikan status mitra tutur daripada memperhatikan unsur keserakahan yang justru lebih diperhatikan. Yang keempat, demikian pula studi yang dilakukan oleh Ito 1989. Ito menemukan bahwa orang Jepang lebih suka menggunakan kesantunan negatif dengan strategi yang samar-samar menunjukkan penolakan, sementara orang Amerika lebih suka dengan cara langsung mengatakan tidak dengan kesantunan positif. Slide selanjutnya. Penelitian Kuntarto 1999 tentang strategi kesantunan dwibahasawan Indonesia Jawa menunjukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan tuturan tidak langsung jika berbicara dengan mitra tutur yang status sosialnya lebih tinggi daripada dirinya. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, cara bersopan santun dengan mitra tutur. Dan yang ketiga, kedekatan hubungan sosial menjadi dasar paling utama bagi interaksi lisan untuk menyatakan kesantunan. Next. Kemudian ada kesantunan berbahasa di media sosial. Kesantunan berbahasa ini tentunya sangat perlu untuk diperhatikan dalam menggunakan media sosial. Media sosial adalah sebuah perkembangan dari teknologi yang mempunyai basis internet untuk memudahkan orang-orang dalam berinteraksi dengan sesama secara daring. Next selanjutnya. Dalam menggunakan media sosial, terdapat beberapa etika yang perlu diperhatikan menurut Rifaudin 2016. Di antaranya yang pertama, hindari unggahan status yang mengandung sara dalam bentuk apapun, tulisan, gambar, maupun video. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa yang santun dengan cara memperhatikan diksi. Kemudian yang ketiga, mampu membedakan antara obrolan pribadi dan obrolan publik sehingga dapat menjauhkan diri dari tidak keberatan. Kemudian yang keempat, cermat sebelum membagikan tautan atau informasi yang diperoleh dengan cara mengecek kebenaran tulisan. Kemudian yang kelima, memahami secara menyeluruh maksud dari konten dan tulisan sebelum menyampaikan komentar dan pandangan pribadi. Salah satu penggunaan bahasa yang tidak santun dalam berkomunikasi khususnya di media sosial adalah tindakan cyberbullying. Menurut Rifaudin 2016, cyberbullying merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi untuk menakut-nakuti seseorang dengan cara mengirim atau mengunggah pesan yang bersifat mengintimidasi. Cyberbullying merupakan bentuk intimidasi yang dilakukan untuk melecehkan korban dengan memanfaatkan perangkat teknologi. Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan untuk menyerang korban, misalnya dengan mengirim pesan kejam atau mengirim gambar atau video mengganggu dan kemudian menyebarluaskan untuk membuat korban merasa malu dan terluka. Pelaku tindak cyberbullying ini dapat menyembunyikan identitasnya di balik akun anonim. Adapun motif dari pelaku tindak cyberbullying ini beragam, misalnya ingin mencari perhatian, membalas dendam, atau hanya sekedar berlaku iseng. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kesantunan berbahasa sebagai bentuk kecerdasan majemuk. Kesantunan berbahasa atau linguistic politeness adalah salah satu aspek penggunaan bahasa yang secara intens banyak dikaji selama hampir 3 dekade terakhir ini. Kesantunan berbahasa secara umum dikelompokkan ke dalam 2 jenis. Yang pertama ialah kesantunan tingkat pertama atau first order politeness yang merujuk pada etiket atau kaidah kepatutan bertingkah laku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Pada sisi ini, kesantunan merujuk kepada seperangkat kaidah tata krama yang disepakati oleh suatu kelompok dalam masyarakat. Pemahaman atas kaidah tata krama kelompok menjadi indikator kesuksesan seseorang dalam bertutur yang santun. Kesantunan tingkat pertama ini disebut juga dengan kesantunan sosial. Yang kedua, ada kesantunan tingkat kedua atau second order politeness yang merujuk pada penggunaan bahasa untuk menjaga hubungan interpersonal. Pada sisi ini,
Indikator kesuksesan dalam bertutur ditentukan oleh perangkat pemahaman bahasa yang dikuasai penutur. Misalnya, knowledge of the world atau pengetahuan tentang dunia, knowledge of culture atau pengetahuan tentang budaya, kecerdasan seseorang dalam mencerna segala fenomena interaksi, dan sebagainya. Kesantunan tingkat kedua ini disebut juga kesantunan interpersonal. Next. Slide selanjutnya. Menurut para ahli, Edward Sapir dan Benjamin Lewis, mereka menyatakan bahwa bahasa menentukan perilaku budaya manusia. Dan menurut mereka, bahasa tidak saja berperan sebagai suatu mekanisme untuk berlangsungnya komunikasi, tetapi juga sebagai pedoman ke arah kenyataan sosial. Perbedaan bahasa akan mengarahkan orang-orang untuk memandang secara berbeda konsep-konsep kosmos dan mikrokosmos. Begitu banyak konsepsi-konsepsi kosmos bahasa Jawa yang berbeda dengan bahasa lainnya. Contohnya, kata tidur dalam bahasa Indonesia memiliki padanan yang banyak dalam bahasa Jawa tergantung pada penanda sosialnya. Dalam bahasa Jawa, tidur untuk anak kecil disebut dengan bubuk. Untuk orang dewasa yang struktur sosialnya biasa saja disebut dengan tilem, sedangkan untuk kalangan sosial tinggi disebut dengan sare. Karena itu, tiap penurut bahasa Jawa harus benar-benar memahami hubungan antara ragam bahasa yang digunakannya dengan struktur sosial yang berlaku dalam peraturan itu. Lalu untuk implikasi teori Sapir-Whorf adalah bahwa orang berbicara dengan cara yang berbeda karena mereka berpikir dengan cara yang berbeda pula. Mereka berpikir dengan cara yang berbeda karena bahasa yang mereka gunakan untuk menawarkan cara mengungkapkan makna tentang dunia mereka itu dengan cara yang berbeda pula. Realisasi penggunaan bahasa yang demikian itulah yang mendasari hipotesis Sapir-Whorf yang dikenal sebagai teori relativitas bahasa. Relativitas bahasa sendiri mengandung pengertian bahwa kenyataan atau realitas suatu objek dipahami secara kebahasaan berbeda-beda oleh masyarakat penutur. Misalnya, jika ia ingin menolak, maka struktur klausa yang dipilihnya secara gramatikal itu tidak harus kalimat menolak. Namun ia ingin mitra tutur memahami informasinya sebagai penolakan tidak langsung atau penolakan secara halus. Dengan cara itu, maka penutur ingin menyatakan penolakan tetapi dengan cara yang santun. Di lain pihak, mitra tutur pun dapat menerima dengan baik informasi penolakan tersebut tanpa hati dan perasaan yang terluka. Implikasi lain dari hipotesis Sapir-Whorf adalah adanya hubungan antara bahasa yang digunakan seseorang dengan sifat atau perilaku seseorang. Orang yang ketika berbicara menggunakan pilihan kata, lalu ungkapan yang santun, struktur kalimat yang baik, menandakan bahwa kepribadian orang tersebut juga baik. Sebaliknya, jika ada orang yang sebenarnya kepribadiannya tidak baik, meskipun berusaha berbahasa dengan santun, dengan baik, dengan benar di hadapan orang lain, pada suatu saat ia tidak akan mampu untuk menutupi kepribadian buruknya sehingga muncul pilihan kata, ungkapan, atau struktur kalimat dan kepribadian seseorang dapat atau struktur kalimat yang tidak baik dan tidak santun. Gambaran sederhana yang kita bisa lihat untuk memperlihatkan watak, sifat, dan kepribadian seseorang dapat dilihat pada bahasa anak kecil. Orang tua yang mendidik anaknya di rumah dengan bahasa yang santun, halus, dan baik, maka ketika anak itu berkomunikasi dengan orang lain di luar rumah, ia juga akan berbahasa secara santun, halus, dan baik. Seperti yang kita ketahui bahwasannya masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa IQ sebagai penentu paling utama dari kesuksesan seseorang. Mereka berpikir bahwa orang yang paling cerdas atau juara di kelas adalah orang yang akan berhasil dalam hidupnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang gagal di bangku sekolah, maka dia tidak akan sukses dalam hidupnya. Namun, kenyataan yang terjadi tidak demikian. Sebagai contoh, Albert Einstein dianggap gagal dalam studinya, namun kemudian ia menjadi salah satu penemu terhebat sepanjang sejarah manusia. Lalu, ada Bill Gates yang juga dianggap tidak berhasil dalam sekolahnya, namun justru berhasil di bidang komputer. Menurut Gartner, IQ bukan satu-satunya dan bukan yang paling penting yang menentukan seseorang berhasil dalam belajar dan sukses dalam hidupnya.
terdapat lebih dari satu kecerdasan manusia yang berada di luar jangkauan instrumen pengukur psikometrik standar seperti dalam tes IQ, karena dalam tes IQ sebenarnya hanya mengukur kecerdasan secara sempit yang menekankan pada kecerdasan matematis logis. Slide selanjutnya. Dalam teori Multiple Intelligence Gardner MI, ada 8 macam. Akhir-akhir ini Gardner menambahkan satu lagi kecerdasan, sehingga sekarang 9. Kecerdasan manusia yang menentukan keberhasilan belajar dalam hidupnya, salah satunya yaitu adanya kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa atau linguistic intelligence. Kecerdasan bahasa ini erat hubungannya dengan keterampilan seseorang dalam menguasai bahasa tulisan dan ataupun lisan. Kecerdasan bahasa ini menjelaskan bahwa ciri utama dari kecerdasan bahasa meliputi kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif dalam membaca, menulis, dan berbicara. Keterampilan bahasa penting sekali untuk memberikan berbagai penjelasan, deskripsi, dan juga ungkapan ekspresif. Lalu yang kedua, ada kecerdasan musik atau musical intelligence. Kecerdasan yang muncul lebih awal pada manusia dibanding kecerdasan lain adalah bakat musik, yang dimana hal tersebut menjelaskan bahwa kecerdasan musikal ini meliputi kepekaan terhadap tangga nada, irama, dan warna bunyi atau kualitas suara, serta aspek emosional akan bunyi yang berhubungan dengan bagian fungsional dari apresiasi musik, bernyanyi, dan memainkan alat musik. Agar dapat dikatakan menonjol pada kecerdasan musik, maka seseorang itu harus mempunyai kemampuan auditorial dengan baik. Lalu yang ketiga ada kecerdasan logika matematika. Bentuk lain dari kecerdasan manusia adalah kecerdasan logika matematika, yang dimana hal tersebut menyatakan bahwa kecerdasan logika matematika meliputi keterampilan berhitung, juga berpikir logis, dan keterampilan pemecahan masalah. Kecerdasan visual spasial atau visual spatial intelligence. Kecerdasan ruang kadang-kadang juga disebut dengan kecerdasan visual spasial, yang dimana kecerdasan ini meliputi kemampuan untuk merepresentasikan dunia melalui gambaran-gambaran mental dan ungkapan artistik. Lalu yang kelima ada kecerdasan kinestetik tubuh, yang dimana suatu kecerdasan yang sangat atraktif yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, yang menjelaskan bahwa kecerdasan kinestetik ini menyoroti kemampuan kita untuk menggunakan seluruh badan dalam membedakan berbagai cara baik untuk ekspresi gerak. Lalu yang keenam ada kecerdasan intrapersonal, di mana terdapat dua kecerdasan yang berhubungan dengan perasaan diri sendiri. Pertama, yaitu kecerdasan intrapersonal sendiri ialah kecerdasan pribadi yang berhubungan dengan aspek internal dari seseorang. Hal ini disebut kecerdasan intrapersonal, yang menjelaskan bahwa fungsi penting dari kecerdasan intrapersonal sendiri meliputi penilaian diri yang akurat, penentuan tujuan, memahami diri atau introspeksi, dan mengatur emosi diri. Yang ketujuh ada kecerdasan interpersonal. Kecerdasan yang kedua ini berhubungan dengan orang dan pemahaman terhadap diri sendiri sebagai sisi lain dari kecerdasan intrapersonal yang sangat berhubungan dengan kemampuan untuk memahami orang lain. Menyatakan bahwa kecerdasan interpersonal sendiri ini mendorong keberhasilan seseorang dalam mengatur hubungannya dengan individu atau hubungan antar individu. Lalu yang kedelapan ada kecerdasan naturalis. Bentuk kecerdasan kedelapan ini yang dimaksud oleh Gardner adalah kecerdasan naturalis, yang menjelaskan bahwa orang yang menonjol dalam kecerdasan naturalis menunjukkan rasa empati, pengenalan, dan pemahaman tentang kehidupan dan alam, seperti tanaman, hewan, ataupun geologi. Jadi dengan demikian, keterampilan seseorang dalam berbahasa yang santun bukan bersifat naluriah atau bergantung pada budaya semata, namun melainkan harus melalui pembelajaran. Berbahasa yang santun merupakan bagian dari 8 kompetensi intelektual di dalam otak yang harus dipahami oleh para pendidik dan orang tua untuk mengantarkan siswa atau anaknya menjadi seseorang yang bisa sukses dalam hidupnya. Berdasarkan pandangan itu, maka orang tua dan guru tidak perlu memaksakan anak atau siswanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi dalam kelas. Karena siswa yang memiliki nilai yang tinggi di dalam kelas belum tentu sukses dalam hidupnya, dan sebaliknya siswa yang dinilai pembelajarannya biasa-biasa saja, bahkan rendah, belum tentu gagal dalam hidupnya. Slide selanjutnya. Kesantunan berbahasa dalam berdiskusi.
Bahasa merupakan sarana umat manusia untuk berkomunikasi sekaligus berperan sebagai perantara pesan antar individu. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, kesantunan berbahasa menjadi bagian yang penting dalam membentuk karakter atau sikap seseorang. Dengan bahasa yang digunakan, dapat diketahui kepribadian seseorang tersebut. Tuturan seseorang dikatakan santun, relatif pada ukuran atau kadar kesantunan dalam masyarakat pengguna bahasa tersebut. Dalam bahasa Indonesia, tuturan santunan apabila tidak mengandung ejekan secara langsung dan bisa menghormati serta menghargai orang lain. Lalu, upaya dalam merealisasikan penggunaan prinsip kesantunan berbahasa di lingkungan kampus dapat melalui kegiatan pembelajaran di kampus ataupun di sekolah. Pembelajaran merupakan bagian antara manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan juga prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bentuk kegiatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk membentuk interaksi yaitu kegiatan diskusi. Kegiatan diskusi dapat menjadi upaya dalam meningkatkan keterampilan untuk berbicara siswa melalui pengungkapan ide dan pendapat tentang suatu masalah yang menjadi bahan diskusi pembelajaran tersebut. Slide selanjutnya. Lalu untuk pematuhan prinsip kesantunan berbahasa dalam diskusi. Yang pertama ada maksim kebijaksanaan, yaitu penutur hendaknya meminimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan pada pihak lain yang merupakan mitra tutur. Ketika berkomunikasi dengan mitra tutur, penutur harus memperhatikan sikap santun, bijaksana, dan tidak memberatkan mitra tutur dan menggunakan diksi halus dan bertutur. Seperti contohnya ketika moderator mempersilahkan para narasumber untuk memperkenalkan diri dalam sebuah diskusi. Lalu ada maksim kedermawanan, yaitu maksim ini menuntut penutur harus rela memaksimalkan kerugian pada dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi mitra tutur. Contohnya ketika ada seorang mahasiswa yang menawarkan diri kepada dosennya untuk menjadi notula dalam sebuah diskusi. Lalu ada maksim penghargaan, yang dimana maksim ini menuntut tiap peserta tuturan memaksimalkan kerugian pada dirinya sendiri dan meminimalkan keuntungan diri sendiri. Hal tersebut dapat dilihat ketika kita berdiskusi dalam kelas dan ada beberapa kelompok yang memberikan apresiasi kepada kelompok yang sudah menjelaskan materi dalam diskusi tersebut. Lalu ada maksim kesederhanaan, yang dimana tuturan dari penutur yang diharapkan memiliki sikap rendah hati, mengurangi pujian terhadap dirinya, dan memaksimalkan kehormatan kepada orang lain. Hal tersebut bisa dilihat ketika moderator menutup sebuah diskusi dan meminta maaf apabila terjadi kesalahan dalam memimpin diskusi tersebut. Lalu ada maksim pemufakatan. Maksim pemufakatan sendiri atau kecocokan, peserta tutur hendaknya dapat saling membina kecocokan atau pemufakatan dan berkomunikasi. Tuturan dikatakan santun jika antara kedua pihak dapat saling memaksimalkan kecocokan di antara mereka. Hal tersebut dapat kita lihat ketika ada beberapa mahasiswa yang sedang berdiskusi untuk menentukan tema diskusi yang akan diangkat oleh kelompok tersebut. Lalu ada maksim kesimpatian. Dalam maksim kesimpatian ini diharapkan peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati kepada orang lain. Tuturan akan dianggap santun apabila penutur dapat menunjukkan sikap simpatik terhadap orang lain dan menghindari sikap sinis maupun antipati. Hal tersebut dapat kita lihat ketika ada teman kita yang mungkin tidak aktif dalam sebuah diskusi, maka kita harus mengajak bersimpati kepada teman kita itu untuk mengajak berdiskusi dalam sebuah pembelajaran di kelas. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai kesantunan berbahasa sebagai penanda jati diri dan penentu kesuksesan hidup. Di muka telah disampaikan bahwasanya seseorang yang memiliki penampilan yang santun serta tutur kata yang santun biasanya akan mencerminkan pribadi yang baik pula. Seseorang berpribadi yang baik biasanya akan bertutur dan berbicara dengan santun. Ia akan memiliki kesadaran dalam memilah katanya untuk tidak menyakiti lawan bicaranya. Sebaliknya, jika seseorang memiliki pribadi yang buruk, maka lihatlah dari tutur katanya. Kata-kata yang ia gunakan cenderung kasar serta menyakiti lawan bicara. Ia tak peduli apakah tuturannya itu telah menyebabkan konflik dengan orang lain atau tidak. Baginya yang penting ialah apa yang ia
maksud itu tersampaikan kepada lawan bicara walaupun dengan cara yang kasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya bukan hanya kecerdasan kognitif atau kecerdasan otak yang menjadi satu-satunya penentu keberhasilan. Kecerdasan akademik serta non-akademik juga harus dibarengi dengan memiliki tutur kata yang baik sehingga orang-orang juga nyaman ketika bersosialisasi. Saran dari saya, jangan terlalu bangga jika adikmu atau anak atau keluarga kita memperoleh kejuaraan di sekolah atau juara olimpiade. Tapi di rumah hanya mengurung diri, sombong, angkuh, merasa dirinya paling pintar, berbicaranya tidak santun, suka menyendiri, bersikap apatis, dan hal-hal yang negatif lainnya. Bukti-bukti menunjukkan bahwasanya orang-orang seperti itu akan susah untuk mendapatkan pekerjaan karena ia tidak terampil, mudah menyerah, mudah stres, serta tidak tahan uji. Sebaliknya, jika seseorang ketika sekolah itu mendapatkan nilai-nilai yang biasa saja, maka ia biasanya sukses dengan seimbang antara tutur katanya dengan prestasinya. Kecerdasan akademik serta non-akademik memang harus seimbang. Sebenarnya boleh saja kita menggunakan bahasa yang gaul ketika dengan teman sebaya, tetapi juga harus memperhatikan keadaan sekitar, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman serta konflik. Tak jarang ketika seseorang berkenalan atau melakukan wawancara, mereka akan mengamati tutur kata lawan bicaranya, sehingga kesantunan dalam berbahasa ini juga akan masuk ke dalam kriteria untuk menguji para pekerja baru. Dengan demikian, kesantunan berbahasa erat kaitannya dengan kepribadian. Jika ingin mengetahui kepribadian seseorang, maka lihatlah dari cara bicaranya. Seperti peribahasa, apa yang keluar dari bejana, maka itulah isi dalam bejana tersebut. Jika yang keluar susu, maka bejana tersebut berisi susu. Namun jika yang keluar kopi, maka bejana tersebut berisi kopi. Slide selanjutnya. Materi selanjutnya yakni pandangan untuk mengkaji kesantunan berbahasa. Melihat negara kita yang memiliki beragam budaya dan bahasa, maka penggunaan bahasa yang santun tiap daerah juga sangat penting. Oleh karena itu, menurut Fraser melalui Raherdi pada tahun 2005, menyebutkan bahwa sedikitnya terdapat 4 pandangan yang dapat digunakan untuk mengkaji masalah kesantunan dalam bertutur. Yang pertama, pandangan kesantunan yang berkaitan dengan norma-norma sosial atau the social norm view. Dalam pandangan ini, kesantunan dalam bertutur ditentukan berdasarkan norma-norma sosial serta kultural yang berlaku di dalam masyarakat yang memiliki bahasa tersebut. Santun dalam bertutur ini disejajarkan dengan etiket berbahasa atau language etiquette. Yang kedua, pandangan yang melihat kesantunan sebagai sebuah maksim percakapan atau conversational maxim dan sebagai sebuah upaya penyelamatan muka. Pada pandangan ini, pandangan kesantunan sebagai maksim percakapan menganggap prinsip kesantunan itu hanyalah sebagai pelengkap prinsip kerjasama atau cooperative principle. Yang ketiga, ada pandangan yang melihat kesantunan sebagai tindakan untuk memenuhi persyaratan terpenuhinya sebuah kontrak percakapan. Jadi bertindak santun itu sejajar dengan bertutur yang penuh pertimbangan etiket berbahasa. Yang keempat, pandangan kesantunan yang keempat ini berkaitan dengan penelitian sosiolinguistik. Dalam pandangan ini, kesantunan dipandang sebagai sebuah indeks sosial. Indeks sosial yang demikian terdapat dalam bentuk-bentuk referensi sosial atau social reference, honorific, serta gaya bicara atau style of speaking. Hal tersebut disampaikan oleh Raherdi pada tahun 2005. Kesantunan berbahasa tercermin dalam tata cara berkomunikasi lewat tanda verbal atau tata cara berbahasa. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya pula, tak hanya sekedar menyampaikan ide-ide yang kita pikirkan saja. Tata cara berbahasa harus sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada di masyarakat.
apabila tata cara berbahasa seseorang itu tidak sesuai dengan norma-norma budayanya, maka ia akan mendapatkan nilai-nilai negatif dari masyarakat sekitar. Contohnya seperti dituduh sebagai orang yang sombong, angkuh, tak acuh, egois, tak beradab, bahkan tidak berbudaya. Kesantunan berbahasa dapat dilakukan dengan cara pelaku tutur mematuhi prinsip sopan santun berbahasa yang berlaku di masyarakat pemakai bahasa tersebut. Jadi, diharapkan pelaku tutur dalam bertutur itu untuk tidak mengabaikan prinsip sopan santun. Hal ini untuk menjaga hubungan baik antara pribadi dengan lawan bicaranya. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila dalam penyampaian materi ada kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.